Menantu Super. Bab 3991-4000. Bab 3991 Serangan Super. Ya. Semua pasukan bersatu, perkasa dan perkasa. Beristirahatlah di tempatmu sekarang. Namun, perintah Han San Qian selanjutnya membuat semua orang bingung. Sebelum para prajurit bereaksi dengan keraguan di wajah mereka, Han San Qian terbang langsung menuju tembok utara kota. Kesadarannya melebar, telinganya bergerak sedikit, dan mata serta telinga Han San Qian hampir sepenuhnya terfokus. Oleh karena itu, bahkan di malam yang gelap ini, bahkan di pasir kuning yang bergulung-guling ini, Han San Qian masih dapat dengan jelas membedakan beberapa perbedaan halus. Utara tampaknya benar-benar utara, Han San Qian tersenyum pahit. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu, tapi itu tidak masalah. Aku hanya akan menggunakannya sebagai taktik dan memberi diriku asuransi. Bergegas. Ayo. Tiba-tiba, tabuhan genderang berhenti, dan tentara dari seluruh penjuru kota melancarkan serangan terakhir besar-besaran langsung ke arah kota pada waktu yang hampir bersamaan. Sekilas, seluruh kota dikelilingi oleh pasukan hitam yang mendekat, yang sangat mengintimidasi. Jauh di utara, jumlah tentara bahkan lebih mengerikan. Han San Qian terkekeh pelan, dan dengan gerakan tangannya, semburan energi terlempar langsung dari backhandnya, mengenai 3 dari 4 drum di belakangnya. Gendang yang satu berat, gendang kedua bunyinya aneh, dan gendang ketiga bunyinya nyaring, semuanya berbeda-beda, namun masing-masing mempunyai ciri dan bunyi tersendiri. Gerbang kota gerbang timur ditutup. Simen, tutup gerbang kota. Gerbang selatan, turunkan gerbang kota. Dengan dibunyikannya 3 genderang, para prajurit yang telah diatur di sini mulai segera menutup gerbang 3 departemen di kota. Di antara 4 genderang, hanya genderang gerbang utara yang belum dibunyikan. Di mana para jenderalnya? Ma Nanfeng menghunus pedangnya dan meraung dengan marah. Di belakangnya, seluruh pasukan menjawab, ini. Ikuti pembunuhku. Begitu dia selesai berbicara, Ma Nanfeng memimpin dan langsung menuju gerbang utara. Membunuh. Di belakang mereka, ribuan pasukan merespons, langsung menuju gerbang utara dengan momentum yang sama kuatnya. Gerbang utara, tutup. Ketika penjaga gerbang melihat pasukan di kota telah tiba, sesuai rencana awal, dia menjadi gerbang terakhir yang menutup kota. Mantan tentara kota utara segera memperkuat gerbang kota. Pemimpin aliansi mendapat perintah untuk mempertahankan gerbang kota dengan segala cara. Musuh tidak boleh masuk. Pasukan Simen, segera bergegas ke tembok kota dan beri aku pukulan telak kepada para pencuri yang pantas dihukum ini. Pasukan di gerbang selatan, naik ke tembok kota, bekerja sama dengan pasukan di gerbang barat, dan saling mendukung. Kita harus mengurangi tekanan pada pasukan di gerbang utara yang menjaga gerbang. Ya. Para petugas dan orang dari 3 gerbang masing-masing menerima perintah mereka dan segera bertindak sesuai perintah dan mengambil posisi mereka. Di bawah tembok kota, tak lama kemudian hanya tersisa 1 pasukan di gerbang timur. Jenderal, apakah tanganmu gatal? 3 departemen lainnya masing-masing memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Hehe, hanya kita yang berdiri di sini dengan bodoh, Ma Nanfeng memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum. Prajurit itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata orang banyak itu bertekad, dan jelas bahwa semangat mereka tinggi. Brengsek, lagi pula, aku, Ma Nanfeng, juga calon panglima tertinggi. Kalian semua adalah bawahan lamaku. Aku sudah naik ke surga. Bagaimana mungkin kalian tidak jujur? Namun, apapun yang kita ambil sebagai saudara harus diterima begitu saja, jadi saya memahami dengan jelas bahwa orang-orang di gerbang timur kita diperlakukan lebih baik daripada orang-orang di gerbang lainnya. Untungnya, kita mendapatkannya melalui kemampuan kita sendiri. Bukan? Ya. Semua jenderal menjawab. Oke, mereka semua adalah pahlawan terkutuk, mereka semua adalah pemimpin terkutuk. Ma Nanfeng tersenyum puas, hari ini, mari kita tunjukkan kepada saudara-saudara dari gerbang barat daya dan utara. Sebagai gerbang utama kota, gerbang timur kita layak untuk dikunjungi. Orang yang memegang posisi gerbang utama. Semuanya ada di sini, ikuti perintahku. Janji. Ma Nanfeng tersenyum jahat, melambaikan tangannya, dan memimpin pasukan untuk tidak memanjat tembok kota utara, tetapi memanfaatkan kekuatan tembok untuk dengan cepat menyelinap ke sisi tertentu. Membunuh.
membunuh. Di luar kota, meskipun keempat gerbang ditutup satu demi satu, suku Mingyu yang tidak punya pilihan selain menembakkan panahnya juga datang ke kota, dan pengepungan kota pun langsung tersulut. Api ada di mana-mana, memenuhi langit. Bab 3992, terkepung dari semua sisi. Cahaya api, cahaya benturan. Ledakan, teriakan kematian. Saat ini, itu bergema di seluruh dunia. Langit yang baru saja terbenam di malam tiba-tiba menjadi tembus cahaya. Lebih dari 200.000 tentara membombardir gerbang utara dengan kejam, seperti hukuman dari surga. Di gerbang utara kota, pasukan aliansi misterius yang dipimpin oleh Han Sanqian juga bertempur sampai mati para penentang, mengerahkan segala jenis senjata. Gerbang timur, gerbang barat, dan gerbang selatan juga terdengar suara perang secara bersamaan. Di balik pegunungan, Su Yingxia juga memimpin kavaleri emas untuk membunuh sepenuhnya. Tiba-tiba, pertempuran besar-besaran antara kedua belah pihak memasuki puncaknya. Gerbang barat dan gerbang selatan berada dalam kondisi kritis terlebih dahulu. Sejumlah besar pasukan dikirim ke gerbang utara oleh Han Sanqian, sehingga pertahanan mereka sebenarnya sangat lemah. Meskipun kekuatan utama lawan juga terkonsentrasi di gerbang utara saat ini, keunggulan numeriknya sangat besar, jadi tentu saja sulit untuk menahan serangan sengit ini. Faktanya, situasi ini juga terjadi di gerbang timur. Namun untungnya, pasukan Su Yingxia datang dari belakang untuk meminta bala bantuan tepat waktu dan langsung membunuh pasukan di sisi timur. Pesan penting dari pemimpin. Untuk mengatasi krisis ini, Jenderal Gerbang Timur memerintahkan binatang terbang itu untuk mengirimkan surat penting dari tembok kota. Setelah menerima surat penting tersebut, Su Yingxia segera berteriak pelan, "Ning Yue, kamu harus segera memimpin kavaleri emas untuk mendukung dari gerbang barat. King Ji, tolong pimpin istana troll dan murid-muridmu ke gerbang selatan." Bawahan menerima perintah. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka masing-masing memimpin pasukannya dan berbaris cepat ke arahnya masing-masing. Yang lainnya, silakan mundur dan kembali ke posisi kalian. Jangan segan-segan untuk bertarung. Su Yingxia berkata dengan dingin. Ya. Kota tepat di depannya. Terlalu mudah bagi Su Yingxia untuk kembali ke kota. Bagi kebanyakan orang, lebih aman untuk kembali ke kota, setidaknya di lingkungan yang penuh dengan tembakan artileri. Namun, begitu mereka kembali ke kota, pasukan kehilangan mobilitas dan fleksibilitasnya, yang tidak ingin dilihat oleh Su Yingxia. Saat Su Yingxia dan yang lainnya mundur lagi, meskipun krisis di gerbang timur masih ada, serangan jelas diperlambat oleh serangan Su Yingxia barusan. Gerbang barat dan gerbang selatan yang runtuh mendapat bantuan dari Ning Yue dan King Ji setelah beberapa saat, dan situasi mulai melambat. Meski tidak menang, setidaknya mereka mengucapkan selamat tinggal pada kekalahan untuk sementara waktu. Masih ada bagian terakhir dari surat itu. Su Yingxia tersenyum lembut setelah pemimpinnya mundur ke jarak yang aman, dia melihat ke arah tim pisau tajam di belakangnya. Kamu bisa membaca isinya sendiri. Setelah mengatakan ini, dia menyerahkan surat itu ke tangan mereka, berbalik dan pergi. Sekitar 1 menit kemudian, pasukan pisau tajam dengan cepat berpisah dari pasukan aslinya dan diam-diam berjuang menuju utara kota. Pukul, 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 pukul aku dengan keras. Di samping gerbang utara, Ye Sijun memimpin pasukan di sebelah kanan, kali ini dia memerintahkan anak buahnya untuk bergegas menuju dinding kanan gerbang utara. Su Yansuo tidak menghentikan perintahnya, dengan gugup menyaksikan serangan pasukannya sendiri. Meskipun situasinya terlihat bagus, jika dia adalah orang biasa, Su Yansuo hampir mulai bersiap untuk merayakannya, tapi itu karena dia menghadapi Han Sanqian. Oleh karena itu, Su Yansuo harus berhati-hati dan melakukan cukup banyak hal agar tidak memikirkan hasilnya dengan mudah sampai akhir. Pemimpin, daya tembak lebih dari 200.000 orang terlalu dahsyat. Tembok kota di sebelah kanan telah hancur berkeping-keping. Celah besar juga telah pecah dari tembok kota di sebelah kiri. Pemimpin, kita tidak dapat menahannya lagi. Di tembok kota, 2 jenderal di sekitar Han Sanqian bergegas melapor. Han Sanqian menoleh ke belakang dan melihat sejumlah besar tentara sudah tergeletak di genangan darah, dan tembok kota yang awalnya kuat sekarang benar-benar rusak dan bobrok.
Meskipun banyak penilaian Han San Qian terbukti benar, jumlah total pasukan yang dapat dikumpulkan di pasukan utara, selatan, dan barat, tidak termasuk sisa pasukan yang diperlukan untuk mempertahankan kota, hanya sekitar 30.000. Dan jika 30.000 orang harus berurusan dengan lebih dari 200.000 kuda, bagaimana mungkin mereka tidak mendapat masalah? Semua orang telah bekerja keras. Han San Qian mengangguk, saya juga tahu bahwa setiap orang sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun, Han San Qian bersumpah atas nama saudara-saudaranya dan hidupnya sendiri bahwa jika Anda terus bertahan, bertahanlah. Aku butuh sekitar 15 menit lagi. Mendengar ini, para pemimpin dari 3 sekte tidak berbicara untuk beberapa saat. Akhirnya, mereka saling memandang dan mereka bertiga mengangkat tangan secara serempak, tolong yakinlah, pemimpin, bahkan jika kita mati dalam pertempuran, itu akan terjadi. Pasti ditunda sampai 15 menit. Setelah mengatakan ini, mereka bertiga kembali ke posnya masing-masing dan mengarahkan para prajurit untuk terus melakukan perlawanan. Dan 15 menit berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Han San Qian akhirnya mendapatkan kembali energinya. Bab 3993 Dua Tang. Pemimpin Aliansi. Melihat Han San Qian berdiri, Komandan Beimen yang mengikutinya juga ikut berdiri. Melihat dia melihat jauh ke depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan aneh. Dia mengikuti pandangan Han San Qian, tapi anehnya, dia sepertinya tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Han San Qian tersenyum tipis, saudaraku, apa pendapatmu tentang 200.000 tentara ini? Itu hanya sekelompok semut. Komandan Gerbang Utara berkata dengan nada menghina, itu berarti kekuatan militer kita terlalu jauh tertinggal. Jika saya memiliki laki-laki dan kuda 2 kali lebih banyak, saya pasti akan membunuh mereka dan membuat mereka terbang seperti anjing. Han San Qian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, saya ingin mendengarkan kebenaran. Komandan Gerbang Utara sedikit malu, tetapi ketika dia melihat mata tulus Han San Qian, dia menyentuh kepalanya, lebih dari 200.000 tentara ini, belum lagi jumlah orangnya, benar-benar menghancurkan kami, hanya satu prajurit meskipun kami semuanya telah dilatih oleh pemimpin aliansi dalam hal kemampuan tempur, kami tidak jauh lebih baik dari mereka. Semuanya bagus. Mereka baru saja bertemu kami dan Anda, pemimpin aliansi. Jika tidak, pasukan mereka akan menyerang seperti banjir, dan semua kota akan tenggelam. Han San Qian mengangguk, mereka memang sangat kuat. Ini bahkan lebih kuat dari yang saya harapkan. Namun, kuat itu kuat. Karena kita melawan mereka, secara alami kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan musuh. Jadi, menurut Anda, apa cara terbaik untuk memenangkan pertarungan ini? Maksudku, bagaimana jika aku punya pasukan yang bisa menyerang mereka dari belakang sekarang? Medan di luar kota di utara sangat datar. Bahkan jika kita mengirim orang untuk melakukan serangan mendadak dari belakang, hal itu akan diketahui oleh musuh lebih awal karena medannya, jadi signifikansi dan efeknya tidak akan terlalu besar. Komandan Gerbang Utara menjawab dengan lembut. Han San Qian mengangguk, apa pilihan terbaik? Meskipun medan di utara datar, namun berbentuk persegi panjang, yang berarti serangan dari belakang mungkin mudah diketahui, tapi jika kamu menyerang dari kiri dan kanan, tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Tetapi, Han San Qian tersenyum lembut, tapi apa? Leader, walaupun sisi kiri dan kanannya relatif sempit, namun juga relatif sempit. Padahal dari segi strategis, arti serangan mendadak di tempat seperti itu sebenarnya tidak terlalu besar, karena sempitnya masih terlalu sempit. Panjang. Tanpa penutup medan, garis tumbukan yang terlalu panjang membuat serangan itu kehilangan arti sebenarnya. Secara alami, belati menjadi senjata konfrontasi daripada pisau tajam untuk serangan diam-diam. Setiap inci lebih panjang, lebih kuat. Han San Qian mengangguk, memandang Komandan Beimen, dan berkata sambil tersenyum, siapa namamu? Bawahan Su Tiansui. Oke. Han San Qian sedang dalam suasana hati yang baik, dan analisis Komandan Beimen hampir benar, dan memang dia memiliki gaya memerintah, hampir tidak ada masalah dalam analisisnya. Dengan kata lain, Anda telah memikirkan semua yang saya dapat dipikirkan. Tapi kamu ketinggalan sedikit. Tolong beritahu saya dengan jelas, pemimpin.
Secara teoritis, medan di kedua sisi kota utara memang terlalu luas, sehingga tidak kondusif untuk serangan mendadak. Sama seperti bagian belakang, belati serangan mendadak mudah menjadi pedang pendek. Namun, kenyataannya tidak demikian. Maksudku, saat aku menyerangmu dengan dua belati dari kiri dan kanan secara bersamaan, seberapa pentingkah belati atau belati yang mana? Tujuan utama dari keris adalah untuk melakukan serangan mendadak. Jadi, jika musuh sudah ketakutan, kenapa keris tidak bisa menjadi keris? Komandan Gerbang Utara mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan segera mengerti apa yang dimaksud Han San Qian. Pemimpin, apakah Anda bermaksud menyerang tentara pusat dari kiri dan kanan secara bersamaan? Han San Qian mengangguk, tepat sekali. Dalam kasus serangan dua sisi, meskipun musuh dapat mengandalkan medan untuk mendeteksinya terlebih dahulu, bagaimanapun juga, ia akan menghadapi serangan sayap dari kiri dan kanan, dan akan sulit untuk menghadapinya. Untuk sementara, strategi ini memang bisa meminimalkan dampak medan, tapi masalahnya adalah ketika pemimpin sekte mengatakan ini, dia melirik ke arah Han San Qian dengan malu, masalahnya adalah kita benar-benar kekurangan tenaga kerja sekarang. Apalagi mengorganisir dua tim untuk menyerang dari kedua sisi, sulit bahkan satu tim untuk bersatu. Siapa yang mengatakan itu? Han San Qian tersenyum lembut dan melihat ke kejauhan. Membunuh. Tiba-tiba, di sayap kiri dan kanan di luar kota gerbang utara, diiringi teriakan pembunuhan, tiba-tiba dua tentara keluar untuk berperang. Bab 3994, Dua Cangkir Racun. Ada lebih dari 10.000 orang dalam satu pasukan, dan hanya ada lebih dari 50 orang dalam satu pasukan, tetapi jelas bahwa pasukan tersebut bergerak cepat dan gesit. Dilihat dari sini, satu sisi terlihat seperti gajah raksasa, dan sisi lainnya terlihat seperti divisi harimau dan macan tutul. Pemimpin, apakah ini milik kita? Pemimpin Gerbang Utara bertanya dengan heran. Han San Qian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Komandan Beimen melihat dengan hati-hati lagi dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Bukankah pemimpin pasukan lebih dari 10.000 orang Mananfeng, Komandan Dongmen? Pantas saja mereka tidak pernah melihat Mananfeng lagi. Tak lama setelah pengepungan dimulai, ternyata orang tersebut punya misi khususnya sendiri. Kedua pasukan di kiri dan kanan melakukan serangan mendadak, seperti dua belati yang ditusukkan langsung ke pinggang musuh. Strategi yang luar biasa, pemimpin. Komandan Gerbang Utara, yang sudah putus asa, akhirnya menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Tapi, Komandan Beimen segera menjadi khawatir lagi. Tapi apa? Han San Qian kembali menatapnya. Namun, meski puluhan ribu pasukan di kiri hanyalah sebilah keris, hanya ada beberapa lusin di sebelah kanan. Belati ini seperti keris yang sudah berkarat bertahun-tahun. Efek strategisnya tercapai, namun tujuan pencegahan tidak tercapai sama sekali. Tiba, kata Komandan Beimen. Han San Qian berkata dengan lembut, maksudmu, jumlah pasukan di sebelah kanan terlalu sedikit untuk menimbulkan ancaman. Ya, aku khawatir musuh tidak akan mengambil tindakan pencegahan ekstra di sisi kanan. Oleh karena itu, jika mereka memperkuat pertahanan di sisi kiri, efek pedang ganda pada dasarnya akan hilang. Han San Qian menggelengkan kepalanya, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tapi saya memahaminya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana kamu ingin aliansi bertaruh? Saya memiliki pandangan yang berbeda dari Anda. Meskipun saya setuju dengan apa yang Anda katakan, musuh pasti akan mempertahankan area yang luas dari serangan kiri. Namun nyatanya, belati di sebelah kanan lebih pendek dan lebih kuat. Tentu saja berguna. Karena mengobrak-abrik musuh. Tubuhnya juga lebih gila. Mendengar perkataan Han San Qian, Komandan Gerbang Utara jelas tercengang. Dia melihat lebih dekat ke 40 pasukan di sebelah kanan, meskipun dilihat dari tindakan dan penampilan mereka, mereka tampak elit. Tetapi mengingat situasi pertempuran secara keseluruhan, dia mengangguk. Pemimpin aliansi mengizinkan pasukan yang hanya terdiri dari sekitar 40 orang untuk bertugas sebagai pasukan penyerang. Ini sangat berani, dan ini juga menunjukkan bahwa Anda sangat mempercayai mereka. Mereka pasti pernah mengalaminya. Manusia kemampuan. Tetapi di medan perang, perbedaan jumlah seringkali lebih penting.
Kesenjangan antara lebih dari 40 orang dan pasukan musuh yang besar sangatlah besar. Oleh karena itu, bawahan saya masih bersikeras bahwa meskipun musuh akan memfokuskan sebagian besar perhatian mereka terkonsentrasi di kiri, tapi serangan mendadak yang disebabkan oleh pasukan di kiri masih lebih besar. Han Sanqian tersenyum, kalau begitu kita lihat saja nanti. Begitu dia selesai berbicara, dengan serangan pasukan kiri dan kanan, sayap kiri dan kanan musuh sudah mendekat. Serangan masuk dari kedua sisi, para penjaga akan mengikutiku untuk menemui musuh. Departemen Mingyu juga segera melancarkan serangan balik defensif. Seperti yang diperkirakan oleh Komandan Gerbang Utara, Departemen Mingyu hampir secara tidak sadar memusatkan sebagian besar perhatiannya pada serangan di sisi kiri. Di medan perang, seringkali saya mengandalkan reaksi bawah sadar. Karena tidak banyak waktu untuk menilai. Persahabatan kedua pihak pun langsung diambang putus. Han Sanqian tersenyum tipis dan melihat ke medan perang, sebenarnya ada 44 orang di sisi kanan. Pemimpin Gerbang Utara mengangguk. Saya menghabiskan 3 hari melatih mereka dalam mode neraka berapapun biayanya, lanjut Han Sanqian. Komandan Beimen mengangguk lagi, dia bisa memikirkan semua ini. Bagaimanapun, 44 orang berani menyerang sisi pasukan yang berjumlah lebih dari 200.000 orang. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kelompok orang ini pasti memiliki kemampuan manusia super dan keberanian yang luar biasa. Lagi pula, orang awam akan ketakutan setengah mati hanya dengan melihat formasi ini, apalagi bertarung. Tujuan melatih mereka sebenarnya adalah agar pada saat kritis ini, mereka dapat menghasilkan efek kejutan, atau merobek celah di tubuh musuh seperti pisau tajam. Jadi, mereka punya nama khusus, Skuadron Pisau Tajam. Ketika Han Sanqian mengatakan ini, dia tersenyum percaya diri. Komandan Gerbang Utara ingin mengatakan sesuatu, tetapi pemandangan menakutkan di sebelah kanan membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia menunjuk ke tempat kejadian, dan untuk sesaat dia dipenuhi dengan omong kosong, ini, membunuh. Skuadron Pisau Tajam, seperti namanya, menyerbu ke dalam formasi musuh dan langsung membuka celah di seluruh pasukan. Bab 3995, Serangan Balik. Membunuh. Meskipun Manan Feng di sisi kiri diberitahu oleh Han Sanqian bahwa sisi kiri terutama untuk serangan tambahan sebelum berangkat, dia masih tidak mengerti arti dari 10.000 pasukannya yang harus memberikan serangan tambahan untuk lebih dari 40 pasukan. Namun, perintah militer telah diberikan, saat ini dia tidak punya pilihan lain. Dengan raungan marah, dia memimpin pasukannya dan menyerang dengan ganas di sisi kiri. Suku Mingyu diserang dari sayap kiri dan kanannya, sisi kirinya ganas dan sisi kanannya perih. Menghadapi serangan yang begitu mendadak, mereka menjadi sangat bingung. Buka gerbang kota dan perintahkan seluruh pembela kota untuk segera menyerang saya, kata Han Sanqian dingin. Setelah mendengar ini, Komandan Gerbang Utara jelas terkejut. Pemimpin, Anda. Apa yang baru saja Anda katakan? Kami ingin menyerang. Tepat. Pemimpin aliansi, pasukan kita lemah dan sangat sulit untuk mempertahankan kota. Jika kita mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan, bukankah kita akan menghadapi batu? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, saya sangat menyadari kekhawatiran Anda. Namun, kami tidak punya pilihan lain. Apakah Anda mengerti? Kekacauan yang disebabkan oleh serangan dari sayap kiri dan kanan hanya bersifat sementara. Setelah lawan menstabilkan posisinya, pasukan penyerang di kiri dan kanan akan jatuh ke dalam kematian. Dan ketika saatnya tiba, begitu mereka berkorban, Departemen Pertahanan kota kita juga akan menghadapi krisis sebelumnya, dan kehancuran hanya masalah waktu saja. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian menghela nafas panjang dan berkata tanpa daya, saat mereka berada dalam kekacauan, mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk melancarkan serangan umum. Setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, Komandan Beimen berpikir dengan hati-hati, jika kamu melawan rintangan, kamu akan mati atau tidak. Bagus. Saya mengerti. Komandan Beimen mengangguk. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit, dan letnannya segera melangkah mendekat. Instruksikan semua kementerian untuk meletakkan senjata berat mereka dan berperang dengan peralatan ringan. Kami akan melancarkan serangan umum terakhir. Ya.
Ngomong-ngomong, beritahu semua orang bahwa situasi kita kritis. Serangan balik yang berhasil adalah satu-satunya harapan kita untuk bertahan hidup. Jika kita bertarung dengan upaya terakhir, kita harus bersiap untuk mati atau tidak. Ya. Bantu Jenderal untuk menerima pesanan dan bergegas menyampaikannya. Perhatikan untuk turun ke gerbang selatan juga. Jenderal Simen tidak akan pernah ketinggalan dari yang lain. Mengikuti instruksi yang diberikan oleh dua komandan lainnya, semuanya segera dipersiapkan. Semua prajurit di kota. Han Sanqian berteriak dengan marah. Mengaum. Di tembok kota, semua prajurit yang masih hidup membalas dengan senjata. Buka gerbang kota. Ledakan. Gerbang kota terbuka lebar. Ikuti pemimpin aliansi ini dan serang ke medan perang. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian terbang turun dari tembok kota dan bergegas menuju pasukan penyerang. Membunuh. Di tembok kota gerbang utara, tentara yang tak terhitung jumlahnya juga meletakkan senjata pertahanan mereka, masing-masing mengangkat pedang, menyerbu tembok kota, dan bertempur keluar dari gerbang kota di bawah kepemimpinan komandan setiap gerbang. Untuk sesaat, para prajurit di depan Mingyu yang menyerang kota tersebar berkeping-keping. Lagi pula, bagaimana mereka bisa berharap bahwa pihak lain akan tiba-tiba berubah dari bertahan menjadi menyerang? Ditambah dengan fakta bahwa orang mesum seperti Han Sanqian telah memasuki formasi mereka seperti harimau, mereka tidak dapat melawan untuk sementara waktu, jadi mereka harus menghentikan pengepungan dan mundur dengan mantap. Melapor kepada para tetua, di depan. 3.000 pasukan Han di depan tiba-tiba melancarkan serangan balik, dan puluhan ribu elit dari kota keluar dalam satu gerakan. Mingyu berada di tengah, dan mata-mata itu segera melaporkan. Setelah mendengar berita ini, Mingyu dan Pei Gu terkejut hampir pada saat yang bersamaan. Apa katamu? Han Sanqian memimpin pasukannya untuk melakukan serangan balik. Keduanya saling memandang, jelas tidak percaya. 3.000 pasukannya jelas tidak mencukupi, dan sudah sangat sulit untuk mempertahankan kota, tapi dia berani menyerang balik kita secara tiba-tiba. Apakah orang ini gila karena kekalahannya? Pei Gu berkata dengan dingin. Teknik pembalikan seperti itu di medan perang tidak bisa dikatakan mencengangkan. Di saat yang sama, mereka diam-diam mengagumi keberanian Han Sanqian. Dia tidak gila. Mingyu menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa mempertahankan kota hanya akan menyebabkan kekalahan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertarung sepenuhnya, menstimulasi hati sang jenderal secara maksimal. Sekarang, pasukan kita diserang di kedua sisi oleh 3.000 tentara. Mereka ingin memperlakukan kita seperti ternak dan mengepung kita sedikit demi sedikit. Bab 3996 biarkan aku datang. Memakan kita. Pei Gu menatap. Meskipun dia tidak ingin percaya bahwa seseorang berani melakukan ini, setelah menganalisis situasi saat ini dengan cermat, dia harus percaya bahwa Han Sanqian memang memiliki niat ini. Perintahkan pasukan untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka, teriak Mingyu dingin. Ya. Beritahu semua orang bahwa pertempuran ini adalah akhir dari pertempuran. Entah kita akan bernyanyi dan menari di kota setelah kemenangan, atau kita akan kembali untuk meminta maaf kepada Holy Lord setelah kekalahan. Ya. Saat bawahannya menerima perintah dan pergi, Pei Gu juga mengangguk kepada rombongannya, memberi isyarat agar dia segera memerintahkan pasukan untuk mengoordinasikan serangan balik. Merayu. Klakson berbunyi keras. Bersamaan dengan suara pembunuhan yang marah, serangan umum Departemen Mingyu juga diluncurkan pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, api menjadi semakin hebat, tanah semakin berguncang, dan semua pertempuran menjadi semakin sengit. Banyak orang jatuh, dan banyak orang yang bangkit untuk menebusnya. Jeritan kematian terdengar seiring dengan terus mengalirnya darah dari tunggul pohon, dan serangan terus berlanjut seiring dengan jatuhnya para prajurit. Pertempuran ini sangat sengit dan sangat tragis. Ketika bulan cerah sedang tinggi dan pertempuran telah berlangsung beberapa jam, situasi mulai menjadi lebih jelas. Di Departemen Mingyu, sayap kiri masih terpelihara dengan baik, tetapi sayap kanan hampir terpotong dengan celah besar oleh pasukan pisau tajam. Skor kecil 44 orang masih sulit ditolak. Namun kekuatan lawan yang kuat dan terus-menerus masih menimbulkan kerugian besar bagi 44 orang tersebut, hampir semua orang mengalami kerugian, dan beberapa orang terjatuh ke tanah selamanya. Namun jika dibandingkan,
situasi di sayap kiri dan kanan sudah sangat baik. Lagi pula, kekuatan utama lawan tidak ada di sini. 3.000 tentara Korea di garis depan menjadi sasaran utama serangan mereka. Wajar jika memakan korban jiwa. Dari 3.000 tentara Korea adalah kerugian yang sangat besar. Ada lebih dari 13.000 orang di suku Beimen, dan hanya tersisa lebih dari 3.700. Pasukan Nanmen memiliki 10.000 tentara, dan saat ini, lebih dari 8.000 orang telah dikurangi. Ada 14.000 jenderal Simen, dan 7.000 tentara tersisa. Lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Mendengar laporan dari pimpinan ketiga sekte tersebut, Han Sanqian terlihat sedih. Dengan kata lain, saudara-saudara yang bergegas keluar bersamanya, Han Sanqian, berjumlah hampir 40.000 orang, namun kini hanya tersisa kurang dari 10.000 orang. Mengangguk dengan berat, Han Sanqian mengertakkan gigi dan berkata, Han kasihan pada mereka. Pemimpin, kami telah mengantisipasi apa yang akan kami lihat hari ini sejak hari pertama kami bergabung dengan tentara. Kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti. Ya, kita masih memiliki ribuan saudara. Sekarang kita tidak dapat mempertahankan kota meskipun kita kembali. Ayo kita lawan mereka. Mengejar. Han Sanqian melirik pasukan musuh di depan. Meski mereka juga kehilangan banyak orang dan kuda, keunggulan besar dalam jumlah keseluruhan tetap membuat mereka terlihat kuat dan gelap. Dia tersenyum pahit, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Saya tidak akan berdiri di sini jika saya takut mati. Itu benar. Oke. Han Sanqian mengangguk, memegang pedang giok di tangannya, dengan mata haus darah, yang membuat pasukan Mingyu di seberangnya merasa mati rasa. Kalau begitu ayo kita lawan mereka sampai akhir. Komandan 3 gerbang. Bawahanku ada di sini. Jawab mereka bertiga serempak. Kumpulkan semua saudara dan mundur 50 meter ke belakang, kata Han Sanqian. Mendengar ini, ketiga komandan itu tercengang. Mereka semua siap menyerang sampai mati, namun Han Sanqian tiba-tiba mengeluarkan perintah ini, sehingga semua orang langsung tercengang. Mundur. Para pemimpin ketiga sekte hampir berkata serempak. Benar, mundur. Han Sanqian berkata dengan tenang. Pemimpin, bukankah kita akan menyerang? Ya, Anda meminta kami mundur. Mengapa ini? Mengapa? Pemimpin aliansi, sulit bagi kami untuk mematuhi perintah ini. Sekarang kami bertempur seperti ini, kami tidak punya pilihan lain. Kami harus menyerang atau mati. Tidak mungkin mundur. Benar, kita tidak akan pernah mundur setengah meter. Pemimpin, jenderal ada di luar, dan kehidupan militer akan terancam. Melihat sekelompok orang melihat kematian satu persatu, Han Sanqian tidak bisa tertawa atau menangis, dan penuh ketidakberdayaan. Bukannya dia benar-benar menyuruh mereka mundur seperti ini, hanya saja. Jangan khawatir. Han Sanqian memandang mereka bertiga tanpa daya dan berkata sambil tersenyum pahit, aku baru saja memintamu untuk mengungsi dulu. Aku. Pemimpin, ada apa denganmu? Pemimpin, tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Han Sanqian menghela nafas, minggir, aku akan pamer. Bab 3997, ini hanya kepura-puraan. Para pemimpin ketiga sekte tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan Han Sanqian akan mengeluarkan kalimat konyol seperti itu. Mundur. Karena dia ingin pamer. Namun pada akhirnya tetap saja itu perintah dari pemimpin aliansi. Meski ketiganya tidak bisa dimengerti, mereka tetap patuh dan patuh. Setelah ketiga orang itu memimpin pasukan dan mundur lebih dari 50 meter, mereka memberi cukup ruang bagi Han Sanqian. Meskipun tentara dari Departemen Mingyu saat ini berada di atas angin, mereka juga memiliki firasat buruk ketika mereka melihat semua tentara dari Departemen 3.000 Han mundur dan hanya 3.000 Han yang tersisa. Sekelompok tentara Mingyu yang berada di dekat mereka bahkan mundur tanpa sadar, meninggalkan ruang terbuka yang lebih besar untuk Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum lembut, dan energi di tangannya mulai bergerak dengan mantap. Saudara-saudaranya telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menuntut, tapi sekarang dia berada dalam keadaan sulit, dia sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Binatang buas ini masih harus melompat 2 kali sebelum mati, belum lagi Han Sanqian masih manusia yang memimpin puluhan ribu saudara.
Han Sanqian, apa yang kamu lakukan? Di tengah, Ming Yu dan Pei Gu, yang telah menyaksikan pertempuran tersebut, rupanya menemukan petunjuk di medan perang saat ini. Alis Pei Gu juga berkerut, dan dia tidak begitu mengerti, sepertinya dia berencana melawan pasukan kita sendirian. Apakah dia berada di ujung tanduk dan tidak punya pilihan? Jika dia punya pilihan, Han Sanqian tidak boleh melakukan ini. Militansi tampaknya menjadi penjelasan terbaik. Ming Yu menggelengkan kepalanya, jika itu adalah orang biasa, Ming Yu akan setuju dengan apa yang dikatakan Kepala Pei. Tapi Han Sanqian memiliki banyak hal yang tidak terduga. Jadi, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia rencanakan. Pei Gu mengangguk dan berpikir sejenak, dia menderita kehilangan pasukan yang serius. Entah dia takut kehilangan semangat, atau dia tidak tahan melihat terlalu banyak tentara mati. Dia harus menahan langkah terakhirnya. Menolak dengan keras kepala. Bagaimana kalau mengirim beberapa ahli ke sana? Mendengar ini, Ming Yu tahu bahwa perkataan Pei Gu benar. Dia melirik ke arah pengikut di samping dan berkata, kirim beberapa ahli untuk memperkuat. Ya, jawab petugas itu. Ingatlah untuk mengingatkan para ahli itu untuk menjauh dan jangan pernah menyerang dengan gegabah. Han Sanqian adalah orang yang berbahaya dan tidak boleh dianggap remeh. Bawahanku mengerti. Setelah mengatakan ini, petugas itu mundur. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ratusan master dalam formasi dengan cepat menyerang medan perang di depan. Namun kelompok orang ini berhenti hampir ratusan meter dari Han Sanqian. Mereka tidak menyerang, melainkan diam-diam mengangkut energi dan siap bertahan kapan saja. Apa? Apakah kamu takut? Han Sanqian tersenyum dingin. Sekelompok sampah. Han Sanqian berteriak dingin, dan roda bulan api langit segera terangkat di tangannya, dan dia menghancurkannya dengan jentikan tangannya. Dan hampir sedetik setelah dia mengeluarkan suara seperti itu, tubuhnya tiba-tiba terbang, dan detik berikutnya, dia terbang langsung ke langit, seolah tak terlihat. Brengsek. Apa maksudnya ini? Apa ini, Han Sanqian? Sekelompok ahli berhati-hati pada 1 detik karena serangan tiba-tiba dari api langit dan roda bulan, tetapi detik berikutnya mereka melihat Han Sanqian terbang ke langit, dan kemudian mereka saling berteriak setelah menghilang. Apakah ini pelarian? Kalau tidak, kemana orang-orang itu akan pergi? Belum lagi mereka, bahkan Han Sanqian sendiri benar-benar tercengang. Pemimpin dari 3 sekte, Anda melihat saya, dan saya melihat Anda Biksu Zhang Er benar-benar bingung. Bukankah pemimpin aliansi ini setuju untuk pamer? Mengapa Fei Tian tiba-tiba menghilang setelah 1 pukulan? Bukankah pemimpin aliansi melarikan diri? Kata Komandan Simen Nuo. Dia tidak ingin mempercayai omong kosong seperti itu, tapi menilai dari situasi saat ini, itu adalah kemungkinan terbaik. Mereka hampir dikalahkan meskipun rencana Han Sanqian selalu benar, di bawah tekanan kekuatan mutlak, ini bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, korban jiwa di kalangan pasukan sekarang sangat serius, dan akibat selanjutnya hampir dapat dilihat dengan mata telanjang. Bukan tidak mungkin Han Sanqian bisa kabur saat ini. Jangan bicara omong kosong, pemimpin tidak akan pernah meninggalkan kita dan melarikan diri, pemimpin gerbang utara berteriak dengan dingin. Meskipun dia sendiri tidak tahu dasar perkataannya, Komandan Beimen masih mau mempercayai Han Sanqian. Saya juga merasa bahwa pemimpin aliansi bukanlah seseorang yang rakus hidup dan takut mati, kata Komandan Nanmen. Komandan Simen tidak tahu harus berkata apa. Melihat kedua pria itu tegas, dia berhenti mengatakan apapun. Ming Yu dan Pei Gu juga sedikit tercengang, namun kewaspadaan mereka masih menghalangi mereka untuk menjauh dari langit. Namun, pada saat ini, perubahan aneh terjadi di langit. Bab 3998, Visi Surga. Itu adalah... Apa itu? Ketika semua orang melihat ke langit, mereka terkejut menemukan bahwa langit dipenuhi bintik-bintik warna. Yang merah itu seperti api yang berkobar, membakar sisi-sisinya. Yang emas itu seperti emas, lebih mirip terik matahari, menembus tubuh saja. Yang hijau bagaikan datangnya musim semi, bagaikan ribuan pohon yang terikat dan terjerat. Yang putih seperti ASI, santai dan murni. Yang hitam itu ibarat tanah yang lebat, tapi juga ibarat nafas iblis yang tak terbatas, yang diselimuti keheningan.
Masing-masing dari kelima warna tersebut memiliki keadaan dan bentuknya sendiri-sendiri, namun jika dilihat secara komprehensif, warna-warna tersebut tampak menyatu dan menyatu erat satu sama lain. Dilihat secara keseluruhan, kelima warna yang terkondensasi bersama-sama tampak seperti satu tubuh, tetapi juga merupakan tubuh yang terpisah. Tanah di sekitarnya juga berubah warna dalam 5 cahaya ini, seperti keajaiban dan mimpi. Aneh sekali, apa yang terjadi? Apa yang disebut gambaran surga pasti memiliki sesuatu. Mungkinkah ada sesuatu yang akan datang ke dunia? Tapi kami sedang menyerang kota saat ini, dan sepertinya sesuatu tidak akan terjadi di tempat seperti ini. Ngomong-ngomong, barusan, Han Sanqian yang terbang. Mungkinkah Han Sanqian merencanakan sesuatu? Bagaimana keajaiban besar di langit bisa dicapai hanya oleh satu orang dari ras manusia atau hanya Anda dan saya dari ras iblis? Hal ini benar-benar luar biasa. Ya, itu pasti binatang dewa kuno atau harta karun bawaan yang memiliki kekuatan seperti itu. Banyak orang yang berhenti silih berganti, memandangi fenomena aneh di langit sambil bergumam, bahkan lupa bahwa mereka sedang berjuang hidup dan mati di medan perang saat ini. Apakah ini langkah terakhir pemimpin? Komandan Simen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Komandan Bayman menggelengkan kepalanya, dari situasi dan waktu yang baru saja dia sebutkan, itu benar, tetapi dari analisis rasional, itu salah. Fenomena langit semacam ini sepertinya tidak ada yang bisa menciptakannya. Di Mingyu, Pei Gu dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas, tetapi melihat penampakan di langit saat ini, dia merasa ragu untuk beberapa saat. Sepertinya hal itu dilakukan oleh Han Sanqian, karena dia memang baru saja terbang ke angkasa. Namun seperti yang dikatakan orang lain, akal sehat dan teori dasar terus-menerus memberitahu semua orang yang hadir bahwa hal ini sama sekali tidak mungkin disebabkan oleh orang tertentu. Elder Shenlong, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Pei Gu bertanya. Mingyu kembali sadar dan menatap Pei Gu, apa yang Patriark Pei ingin aku pikirkan? Sebenarnya, kata Pei Gu. Seharusnya Han Sanqian yang melakukannya, kata Mingyu. Mendengar ini, Pei Gu langsung terkejut, Han Sanqian. Penatua Shenlong benar-benar berpikir bahwa pemandangan dan fenomena ini disebabkan oleh kekuatan manusia. Mingyu tersenyum pahit, saya juga tahu bahwa sangat sulit bagi Patriark Pei untuk mempercayai hal seperti itu. Tetapi masalahnya adalah saya telah berhubungan dengan Han Sanqian selama beberapa waktu, dan dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan berkali-kali. Mari kita bicara tentang pertempuran dengan Sekte Void. Orang itu sebenarnya mampu dikepung oleh puluhan orang tanpa melawan. Bukan saja dia tidak terluka, tapi dia mampu melawan secara instan. Kamu harus tahu bahwa mereka yang mengepung orang lain semuanya master. Izinkan saya bertanya, seperti apa dunia ini? Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Setelah itu, kami mengirimkan Buddha Iblis untuk memurnikannya dalam formasi besar selama beberapa hari. Orang ini sebenarnya mampu terbang ke langit dalam formasi sebesar itu. Tidak hanya formasi kami yang langsung dihancurkan, tetapi pada saat yang sama, bahkan Buddha kita yang hidup dia juga dibunuh olehnya. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan oleh Han Sanqian. Oleh karena itu, kejadian saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh Han Sanqian. Jangan lupa, Ketua Pei, dia adalah prajurit yang baru saja memintanya. Dia mundur. Dengan karakter Han Sanqian, dia mungkin memang menggoda kita, membuat kita berpikir dia ingin melarikan diri, tapi nyatanya dia benar-benar pamer. Pei Gu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, apakah anak ini benar-benar kuat? Sejujurnya, jika orang lain mengatakannya, Pei Gu tidak akan mempercayainya, tetapi Pei Gu harus mempercayai apa yang dikatakan Penatua Shenlong. Tapi masih sulit dipercaya, bukan? Kata Mingyu. Pei Gu mengangguk. Ini adalah akal sehat dasar yang memberitahunya bahwa itu memang mustahil. Saya bisa mengerti. Mingyu tersenyum pahit dan mengangguk, beberapa hal yang bertentangan dengan akal sehat memang sulit diterima untuk sementara waktu, tetapi ketika Anda sudah lama berhubungan dengannya, Anda secara bertahap akan beradaptasi dengan ini. Dan Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Anda harus beradaptasi. Ketua Klan Pei, ada cahaya keemasan di tengah penglihatannya, dan sepertinya kita akan segera melihat akhirnya.
Bab 3999 5 Elemen Dharma. Ketika Pei Gu mendengar ini, dia mendongak dan matanya sedikit terkejut. Di antara 5 warna tersebut, cahaya keemasan berangsur-angsur naik, seperti matahari terbit, menyinari langsung di atas awan. Dalam cahaya keemasan, sepertinya ada seseorang dan dewa. Turun perlahan. Lihat, lihat. Ada lingkaran emas dalam penglihatan itu, dan sepertinya ada seseorang di dalam lingkaran emas itu. Apakah orang itu? Apakah orang itu adalah dewa sejati dalam legenda? Jadi, cahaya yang menyilaukan, tekanan yang begitu kuat. Dimanapun cahaya keemasan mencapainya, itu seperti cahaya ilahi yang turun dan menyebar ke seluruh bumi. Semua orang mandi di dalamnya, dan semua orang mabuk di dalamnya. Hanya Ming Yu dan Pei Gu yang mengerutkan kening, mata mereka tertuju pada cahaya keemasan, seolah ingin melihat dengan jelas penampilan orang di dalam melalui lapisan cahaya keemasan itu. Mungkinkah? Mungkinkah itu Han San Qian? Semua jenis guntur, dengarkan perintahku, gunakan keajaiban 5 elemen untuk menghancurkan dunia. Pergilah padaku. Ledakan. Setelah teriakan di udara, warna dunia berubah pada detik berikutnya. 5 cahaya di langit mulai berubah bentuk, dan Huo Hong memisahkan diri terlebih dahulu, berubah menjadi api besar yang memenuhi langit dan jatuh langsung ke dunia. Setelah itu, sungai Tianhe terbuka, dan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari langit. Di atas tanah, muncul angin kencang yang tidak diketahui, diikuti gempa bumi, matahari bersinar terang di atas kepala kami, dan suhu meningkat tajam. Dalam sekejap, orang-orang yang berada di darat seakan-akan terjatuh ke dalam neraka, ada yang terbakar api seperti bola api, ada pula yang hanyut oleh air dari langit dan tersapu ke dalam air. Ada orang yang terjatuh saat terjadi gempa, terjerumus ke dalam celah-celah gempa, dan terjerumus ke dalam jurang selamanya. Bahkan mereka yang mampu menstabilkan tubuhnya pun mengalami banyak bisul kulit yang terbakar sinar matahari keemasan, membuat mereka sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi? Ye Sijun ragu-ragu dan terkejut. Di antara lebih dari 200.000 tentara, ratapan dan jeritan terus berlanjut. Selain itu, dia sekarang dalam kesulitan, sehingga emosinya secara alami sulit untuk tegang untuk sementara waktu. Namun, melihat sekeliling, yang membuatnya ngeri dan terkejut adalah tidak jauh dari situ, pasukan yang seharusnya jatuh sudah berdiri kokoh di lapangan, terlindung dari sinar matahari, api, dan segala bahaya lainnya. Han San Qian, itu benar-benar Han San Qian. Ming Yu tiba-tiba berteriak. Ya, selain Han San Qian, siapakah sosok dalam cahaya keemasan itu? Bagaimana bisa itu Han San Qian? Meskipun Pei Gu sudah menduganya, ketika dia melihat dengan jelas bahwa sosok itu adalah Han San Qian, persiapan mentalnya runtuh dalam sekejap. Dia tidak mengerti, dan dia tidak mengerti teknik rahasia macam apa yang digunakan Han San Qian yang menyebabkan perubahan besar di dunia. Dia bahkan tidak tahu bagaimana manusia biasa bisa menciptakan kekuatan seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Pei Gu benar-benar bingung. Ming Yu tidak tahu bahwa ada beberapa hal yang bahkan di luar pemahamannya. Tiba-tiba, mata Pei Gu tiba-tiba terpaku, dan dia menatap batu di tangan Han San Qian. Melihat bahwa dia menggerakkan kekuatan di atasnya, dan batu itu melepaskan 5 jenis cahaya, dia bergumam kaget, tidak. Itu bisa tidak. Melihat ini, Ming Yu memandang Pei Gu dengan bingung, kepala klan Pei, apa yang terjadi? Mungkinkah kepala Pei menemukan beberapa petunjuk? Pei Gu tidak berbicara, matanya masih menatap batu kecil di tangan Han San Qian. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pada akhirnya, kata-katanya malah sedikit histeris, nyaris gila. Ya, hal ini mustahil terjadi. Meskipun Ming Yu baru saja mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang mustahil bagi Han San Qian. Namun selalu ada pengecualian untuk banyak hal. Pei Gu sangat yakin bahwa apa yang dia lihat sekarang dan apa yang dia pikirkan harus dikesampingkan, atau dengan kata lain, keduanya hanya bisa menjadi dua hal. Saya membuat kesalahan. Kepala klan Pei, tolong katakan padaku, apa yang sebenarnya. Kamu lihat. Ming Yu sangat cemas. Patriark Pei kembali sadar, memandang Ming Yu yang cemas, dan tiba-tiba tersenyum pahit. Pernahkah Anda mendengar tentang Batu Ilahi 5 Elemen?
Bab 4000 Objek Ketuhanan yang Sebenarnya. Batu Ilahi 5 Elemen. Mingyu sedikit mengernyit, jelas dia tidak tahu banyak tentangnya, sangat disayangkan untuk mengatakan bahwa Mingyu telah lama tinggal di laut dan tidak tahu banyak tentang masalah daratan. Dia baru memasuki negeri iblis baru-baru ini, jadi, bakat dan pembelajaranku agak dangkal, jadi aku ingin meminta Patriark Pei untuk memberiku beberapa nasihat. Patriark Pei tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, Penatua Shenlong terlalu sopan. Batu ilahi 5 elemen ini adalah benda suci yang legendaris. Jangan katakan bahwa Anda tidak tahu banyak tentangnya. Bahkan banyak orang di benua ini yang benar-benar memilikinya tidak tahu tentang itu. Legenda mengatakan bahwa setelah langit dan bumi pertama kali terbuka, mereka dipenuhi dengan energi kekacauan. Sejak terbukanya langit di Pangu, energi murni atas telah berubah menjadi 3 Ki, dan kekeruhan yang lebih rendah menjadi 5 Ki. Elemen. Dan kekuatan dari 5 elemen ini adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Oleh karena itu, di alam bumi, semua kekuatan berasal dari 5 elemen. Kekuatan 5 elemen masing-masing memiliki tuannya sendiri, dan mereka yang mengerahkannya secara ekstrim memiliki tubuhnya sendiri, seperti Dewa Api, Dewa Bumi, Del. Tapi kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, kelima dewa itu mati. Demi menjaga kesehatan, mereka masing-masing menyuntikkan darahnya sendiri ke batu aneh miliknya. Oleh karena itu, ada 5 batu, yaitu batu emas, batu api, batu tanah, batu logam, dan batu air. Kekuatan setiap batu memiliki sifat uniknya masing-masing, dan siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan kekuatannya. Mendengar ini, Mingyu mengerutkan kening, menurut apa yang dikatakan Patriark Pei, batu ilahi 5 elemen adalah 5 batu, dan setiap batu memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, dari sudut pandang Han San Qian, api dan hujan badai ini, tanah berguncang, terlihat. Sepertinya batu tertentu tidak bisa menyelesaikannya. Tapi sekarang Han San Qian hanya memiliki 1 batu di tangannya. Sepertinya tidak benar. Pei Gu tersenyum pahit, apa yang baru saja saya katakan sesuai dengan situasi Han San Qian saat ini. Tentu saja, saya tidak bisa menandinginya. Tapi saya belum selesai. Mingyu mengerutkan kening, belum selesai. Tepat. Pei Gu tersenyum dan menatap Mingyu, tidak peduli seberapa kuat seseorang, apa bedanya. Bukankah ada guru suci di atas Penatua Shenlong? Mingyu tidak marah, dan dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang dikatakan Pei Gu, yang dimaksud Patriark Pei adalah semua jenderal yang kuat memiliki tuannya masing-masing. Ini adalah hukum langit dan bumi. Secara alami, para dewa dari 5 elemen juga memiliki dewa tertinggi yang dapat mengendalikan mereka. Ketika Anda dan saya masih anak-anak, seseorang memberitahu Anda dan saya bahwa sumpit dapat dipatahkan, tetapi seikat sumpit tidak dapat dipatahkan. Kekuatan 5 elemen pada awalnya adalah kekuatan keruh. Tentu saja, meskipun tidak ada kekuasaan tertinggi, Tuhan memerintah atas mereka, dan asal-usul mereka harus diintegrasikan menjadi satu. Ada sebuah batu, yaitu batu takdir yang menggabungkan kekuatannya. Menurut legenda, batu ini terbuat dari bahan khusus. Kedengarannya seperti terbentuk dari hati Tuhan Yang Maha Esa, dan konon juga lahir dari langit dan bumi. Singkatnya, sulit untuk menjelaskan semua ini. Banyak hal, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, apapun jenis batunya, hanya ada satu tujuan mengatakan ini, dan itu adalah batu takdir ini, yang sangat tidak biasa. Selama kamu mendapatkan batu takdir ini, kamu dapat mengumpulkan batu 5 elemen dan akhirnya menyatukannya dan merencanakannya untuk menjadi batu ilahi 5 elemen yang sebenarnya. Mingyu akhirnya mengerti dan berkata dengan terkejut, maksudmu, batu di tangan Han San Qian kemungkinan besar adalah batu takdir, atau dengan kata lain, itu adalah batu 5 elemen ilahi yang asli. Batu 5 elemen telah tersebar di seluruh dunia selama puluhan ribu tahun tanpa jejak. Karena kemunculan batu 5 elemen terlalu biasa, mereka yang mendapatkannya belum tentu memberikan efek maksimal karena atributnya, numerologi, Del. Oleh karena itu, batu 5 elemen situasi mereka tidak pernah diketahui. Untuk menemukannya, pada dasarnya mengandalkan kesempatan. Dan dalam keadaan seperti itu, bukankah akan lebih konyol jika mengumpulkan 5 dari mereka sekaligus?
Jika batu takdir tidak dapat mengumpulkan kekuatan batu 5 elemen, meskipun dapat digunakan, kinerja sebenarnya tidak akan seperti itu. Layak bagi dunia. Sungguh menakjubkan. Bagaimanapun, yang ditekankan oleh kekuatan 5 elemen adalah pertumbuhan dan perkembangan timbal balik dari 5 elemen. Yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Mingyu mengangguk, tetapi bagaimana jika mereka semua berkumpul? Itu adalah senjata ampuh di dunia. Belum lagi bisa mendominasi dunia, tapi setidaknya pihak tempat tidur bisa menjadi tuannya sendiri, kata Pei Gu lembut. Ini sama sekali bukan kebohongan, tapi fakta. Mingyu tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, menatap tanpa daya ke batu di tangan Han San Qian di atas kepalanya. Setelah terdiam lama, dia menggelengkan kepalanya. Mingyu punya pertanyaannya sendiri, bagaimana jika 5 elemen di tangan Han San Qian benar-benar telah menyelesaikan kebangkitan mereka? Batu ilahi, lalu. Bagaimana perbandingannya dengan Pangu Aks?